Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eureka. Kembali lagi bersama tim kami yang beranggotakan 3 orang, Dini Kartini Agusari, Nita Hiro, dan Iklimah Himatul Alia. Kenapa kapal pengapung tenggelam ya? Kenapa ini tidak bisa tenggelam? Bagaimana hal ini terjadi? Kisah ini dimulai di kota kuno Sirakus, di Pulau Silsilia, di mana Archimedes hidup pada abad ketiga sebelum Masehi sebagai ilmuwan dan ahli matematika terkemuka. Suatu hari, Raja Hieron II dari Sirakus meminta seorang tukang emas untuk membuat mahkota dari emas murni. Setelah mahkota selesai, Raja mencurigai bahwa tukang emas tersebut mungkin telah mencampur emas dengan perak. Tetapi dia tidak ingin merusaknya untuk mengetahui kebenarannya. Maka, Raja meminta Archimedes untuk menentukan apakah mahkota itu benar-benar terbuat dari emas murni tanpa menghancurkannya. Archimedes berpikir keras, bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Suatu hari, saat ia masuk ke dalam bak mandi yang penuh air, dia memperhatikan bahwa air meluap dari bak ketika tubuhnya masuk. Dari pengamatan ini, dia menyadari bahwa volume air yang dipindahkan sebanding dengan volume benda yang dicelupkan ke dalamnya. Archimedes menyadari bahwa ia bisa menggunakan prinsip ini untuk menentukan apakah mahkota raja terbuat dari emas murni. Ia tahu bahwa emas dan perak memiliki kepadatan yang berbeda. Jika ia bisa mencelupkan mahkota dan sepotong emas dengan massa yang sama ke dalam air, maka volume air yang dipindahkan oleh keduanya harus sama jika mahkota itu terbuat dari emas murni. Namun, jika mahkota itu dipalsukan dengan perak, volume air yang dipindahkan oleh mahkota akan berbeda karena perak kurang padat daripada emas. Dalam kegembiraan, Archimedes melompat keluar dari bak mandi dan berlari telanjang di jalanan Sirakus sambil berteriak, "Eureka! Eureka!" yang dalam bahasa Yunani artinya "saya telah menemukannya". Nah, melalui eksperimen ini, Archimedes mengungkapkan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam cairan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut. Itulah sebabnya kenapa kapal mengapung di atas air tidak tenggelam, karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis kayu. Mengapung adalah kondisi ketika suatu benda tidak tenggelam, tetapi berada di atas permukaan air. Kondisi ini bisa terjadi jika massa jenis air lebih besar daripada benda. Kemudian melayang. Melayang ini kondisinya tidak tenggelam, tetapi tidak juga terapung. Kondisi melayang dapat terjadi ketika massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Dan yang ketiga, tenggelam. Tenggelam bisa terjadi karena massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda yang masuk ke dalam air. Untuk mengetahui gaya Archimedes dari suatu benda yang dicelupkan, perlu mengetahui 3 hal, yaitu massa jenis zat cair atau rho. Prinsipnya adalah makin besar massa jenis zat cair, maka akan semakin besar pula gaya tekan ke atas yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, volume benda atau V. Prinsip dari volume benda adalah semakin besar volume benda, maka semakin besar pula gaya tekan ke atas yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga
adalah percepatan gravitasi benda atau G. Percepatan gravitasi benda ini dianggap tetap. Prinsipnya adalah makin besar gaya gravitasi, maka makin besar pula gaya tekan ke atasnya. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, maka hukum Archimedes ini dapat dirumuskan sebagai Fa sama dengan Rho dikali G dikali V. Dengan Fa merupakan gaya Archimedes, satuan Newton, Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan V adalah volume dengan satuan meter kubik. Contoh soal, sebuah balok kayu dengan volume 0,02 meter kubik terapung di atas air. Jika massa jenis kayu tersebut 600 kg per meter kubik dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, hitunglah A. Gaya apung yang bekerja pada balok kayu. B. Volume balok kayu yang tercelup dalam air. Dari soal tersebut kita ketahui bahwa volume benda adalah 0,02 meter kubik. Kemudian massa jenis kayu 600 kg per meter kubik dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Kita akan mencari gaya apung yang bekerja pada balok kayu. Kita akan mencari gaya apung yang bekerja pada balok kayu. Kita dapat menggunakan rumus Fa sama dengan Rho dikali V dikali G, di mana Rho 600 kg per meter kubik, volume benda 0,02 meter kubik, dan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Setelah dihitung, didapatkan hasil sebesar 117,6 Newton. Jadi, gaya apung benda sama dengan 117,6 Newton. Untuk bagian B, kita mencari volume benda yang tercelup ke dalam air dengan rumus V tercelup dibagi volume benda sama dengan Rho cairan dibagi Rho benda. Setelah dihitung, didapatkan hasil 0,012 meter kubik. Jadi, volume benda yang tercelup ke dalam air sebesar 0,012 meter kubik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk segala kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.